tolong bikin video tuh yang bermanfaat itu dalam artian kayak dalam setiap video yang kalian buat tolong sampaikan sebuah poin-poin atau kayak selipin gitu beberapa nilai-nilai positif yang apa ya, hedonnya kalian itu tuh sebenarnya adalah sebuah balas dendam dari kerja keras kalian selama ini. Oke, welcome back to Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, Excellent. Yeay. Nah, ya jadi guys, hari ini aku GB, host kalian, dan kita kedatangan narasumber yang istimewa nih. Pakai telur mateng 2 ya, kayak martabak ya. Coba dong kenalin dulu nih, siapa nih namanya? Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Afra, aku dari jurusan Desain Interior angkatan 2021. Wah, angkatan 2021 ini masih fresh banget gak sih? Bener banget, masih fresh. Gimana nih kabarnya Afra, kuliahnya Desain Interior, stres atau udah happy atau mau pindah jurusan lain? Waduh. Ya puji Tuhan sampai detik ini sih ngerasa aman-aman aja ya, meskipun stres, kadang nangis gitu sambil ngegas. Tapi so far so good lah. Okay. So far so good ya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Nah, jadi di sini ya Afra, hari ini kita tuh mau bahas sesuatu yang agak sensual nih. Waduh, sensual apa nih? Yang lagi boom belakangan ini, yang lagi rame-ramenya bahas YouTube kali ya, mungkin bahas YouTube. Nah, sekarang nih Afra, YouTube kan nih pada rame-rame banget ya. Iya. Apa-apa semua konten, apa-apa semua YouTube. Ya nggak sih? Bener banget nggak sih? Apalagi sekarang di zaman sekarang marketing juga masuknya YouTube ya gitu kan. Apalagi kita nih juga masuk YouTube nih. Iya dong. Iya, ini YouTube juga kan? Iya, YouTube juga bener. nih. Kalau dari Afra nih, lagi suka konten-konten yang gimana sih Afra? Buat sekarang sih apa ya, secara spesifik sih nggak ada, karena aku tuh tipe orang yang nonton YouTube tuh random aja gitu, yang mana yang keluar di beranda, yang judulnya menarik, yang foto tampilan depannya menarik, itu biasanya yang aku klik, yang aku tonton. Oh, jadi random aja yang di-explore random ya? aja gitu, karena yang apa ya, nonton YouTube sekarang tuh kayak bingung gitu loh, karena kayak terlalu banyak rekomendasi dan banyak apa ya, banyak pilihan gitu. Jadi kadang daripada, sering gak sih kadang kita udah buka YouTube mau niat nonton, cuman kadang tiba-tiba kayak maunya nonton tiba-tiba di beranda tuh muncul yang B, C, D, L, jadi ujung-ujungnya udah setengah jam kita nggak tahu mau nonton apa. Sering kan kayak gitu. Iya, makanya sekarang kayak aku kalau udah buka YouTube, kayak yang mana yang muncul duluan itu yang aku klik biasanya. Tapi ada nggak sih Afra yang nonton YouTube tuh kayak video atau channel spesifik yang lebih spesifik gitu, kalau sebelum tidur atau mau mulai hari gitu, nonton apa itu? Nih kalau ngomongin soal mau tidur, soal tidur, aku tuh biasanya nontonin podcast yang ngebahasin tentang hal-hal random kayak gitu. Atau aku paling sering aku tuh sering banget dengerin podcast tentang apa ya, obrolan seputar dunia selebriti kayak gitu. Hobi gosip ya ternyata ya. Bukan gosip, ngerti nggak sih? Kayak bukan tentang perkara rumah tangga atau tentang pacar-pacaran kayak gitu tuh enggak. Kayak emang sekedar kayak dunia selebriti yang ngebahasin tentang kayak kenapa ya selebriti tuh harus kayak gini, apa sih tuntutan jadi selebriti, kayak gitu segala macam. Terus kalau bener-bener yang misal kalau malam mau tidur tapi kayak nggak bisa tidur gitu, kayak ngerasa hampa. Tahu dong, anak kos kan sendirian tuh, kayak nggak ada suara kadang-kadang kan di kos, kayak orang-orang udah pada tidur atau sibuk sama diri masing-masing gitu. Aku biasanya malam itu suka muterin stand up comedy. Stand up comedy aku suka banget, kayak kadang sampai apa ya, aku cari-cari yang stand up comedy, salah satu komedian yang dia buat video stand up gitu, itu sampai sejam setengah kayak gitu. Itu biasa aku puter. Itu kenapa itu kalau harus stand up comedy itu kenapa tuh? Nih nggak tahu ya, orang-orang di luar sana tuh kalau mau tidur biasanya itu nyari ASMR yang kayak bunyi hujan kayak gitu kan, yang tetap kayak ya pokoknya mainin barang yang kayak gitu. Nah aku tuh nggak bisa dengerin gitu. Kenapa tuh? Kayak apa ya, kayak ngerasa aneh dan tiba-tiba nggak nyaman gitu loh. Kenapa tuh? Ada paranoid apa tuh? Bukan paranoid sih, kayak lebih apa ya, kayak nggak tahu, nggak bisa aja. Terus kayak aku tuh aneh, orang-orang tuh pada suka banget kalau mau tidur dengerin ASMR-nya hujan. Itu aku juga sih kadang juga sih. Kenapa tuh kamu nggak suka tuh Afra? Aku nggak tahu, kayak aku nggak bisa. Aku tuh nggak bisa banget denger yang kayak bunyi hujan kayak gitu. Apalagi kayak yang ada tuh kayak yang video yang isinya tuh
12 jam suara malam yang isinya tuh kayak suara burung ya. Itu jujur ya, aku bukannya tidur nyenyak, justru kayak jadi kayak rasa apa ya, gak nyaman gitu loh, kayak ada feel yang beda gitu. Ngerti gak sih, kayak gak nyaman jadinya. Jadi kayak berimpact banget gitu berimpact ya, banget buat kayak tidur ya. Iya, bukannya nyenyak tidur, justru jadi nggak bisa tidur sampai pagi kayak gitu. Agak spesial ya narasumber kita teman-teman kali ini. Coba dong teman-teman yang punya pengalaman juga yang sama mungkin bisa tulis komen-komen di bawah ya. Ini kita Afra mau tanya lagi nih, boleh kan kepo-kepo dikit ya, gitu. Ya. Oke. Ada nggak sih kayak misalnya YouTuber atau video channel YouTube yang bikin kamu tuh kayak memotivasi banget nih, kayak membangun banget gitu, ada nggak sih? Boleh di-share. Apa ya? Paling kalau ini boleh sebut merek gak sih? Boleh sebut merek boleh, ya? Boleh ya? Oke. Kalau boleh. seandainya untuk motivasi ya, jujur aku tuh lagi edik banget sama vlog-vlog tentang keluarga kayak gitu. Iya, tentang keluarga sama tentang orang-orang yang kuliah tapi sambil kerja dan sambil apa ya, ngejalanin sebuah bisnis kayak gitu. Itu kayak apa ya, sebuah motivasi gitu. Banget. Iya. Tapi tuh? lebih ke arah yang kayak vlog-vlog keluarga sih, lebih suka. Kenapa tuh gitu? Kenapa vlog-vlog keluarga? Apakah kamu ingin membangun keluarga? Enggak. Ya pasti dong. Enggak mungkin enggak dong. Pasti mau keluarga, cuman enggak dalam waktu dekat. Cuman aku suka nontonin kayak vlog-vlog tentang keluarga gitu, terutama kayak keluarga-keluarganya artis gitu ya. Ya, ini tentang keluarganya artis. Karena apa ya? Aku tuh ngelihat beberapa orang yang bikin vlog tentang kekeluargaan kayak gitu, mereka tuh menyampaikan poin-poin yang apa ya, poin-poin yang sebenarnya tuh bagus banget gitu loh. Iya. Apa tuh? Misal kayak di satu keluarga nih ada dia menikah sama orang luar negeri, terus dia tinggal di luar negeri. Dia ngebahas gimana cara hidup menjadi orang tua, tapi apa ya, posisinya tuh kayak orang tua ini dengan dua kebudayaan kayak gitu. Misal kayak si bapaknya orang negara mana gitu, si ibunya orang Indonesia. Mereka menikah, gimana sih kayak cara nih orang tua ngedidik anak mereka dengan dua budaya yang berbeda gini. Ibarat kayak Indonesia tuh kayak tahu dong Asian mother tuh kayak gimana. Ya mereka tuh kayak keras banget yang kayak kamu nilainya harus gini, kayak kamu ini relate banget kan. Nah, sedangkan kayak orang-orang tua di luar sana yang orang-orang yang pokoknya yang di luar negeri kayak gitu, mereka tuh kebanyakan yang kayak santai sama anak. Kita ngerti enggak? Nah, santainya tuh dalam artian bukan yang berarti kayak mereka ngebebasin 100% gitu tuh enggak. Cuman kayak ya kamu bertanggung jawab untuk hidup kamu sendiri. Mama sama papa kayak bakal support kamu, bakal dukung kamu, tapi ya kamu harus tetap bertanggung jawab gitu sama pilihan kamu. Iya, kayak gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak apa ya, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari vlog-vlog kekeluargaan kayak gitu. Pertama yang tadi soal aku bilang kayak gimana cara parenting yang baik kayak gitu. Terus kedua kayak gimana sih cara orang tua supaya bisa bisa memahami anak-anak kayak gitu dengan cara mereka. Terus gimana cara anak bisa mendekatkan diri ke orang tua. Gimana sebuah keluarga itu membangun sebuah kekompakan kayak gitu. Dan aku jujur aja ngerasa kayak itu tuh adalah apa ya, hal-hal yang bagus banget gitu buat ditonton sama orang-orang, terutama membangun kayak membangun banget kayak gitu rasa kekeluargaan. Tapi bukan berarti kayak kita nontonin kayak vlog-vlog keluarga kayak gitu kayak udah berarti ngebut pengen berkeluarga ya. Karena kebanyakan orang kayak ngerasa lu kenapa sih nontonnya kayak vlog-vlog keluarga mulu ya, berit-berit kayak gitu. Jadi kebawa ya. Iya, padahal kayak sebenarnya kayak emang kita suka aja gitu ngeliatin keluarga orang-orang yang kayak gitu. Ngerti gak sih? Bener, kayak membangun diri gitu. Membangun gitu. Bener sih, kayak terkadang tuh apa yang di kita sama yang di luar tuh beda. Bahkan yang di luar tuh kayak 18 tahun udah harus out dari rumah gitu. Itu benar banget, itu benar banget. Tuh caranya beda, bener sih. Kayak apa yang kita lihat tuh pasti juga akan impact sama diri kita. That's why teman-teman kita harus cari-cari nih konten-konten YouTube yang membangun, yang positivity lah kata anak-anak sekarang, yang positivity vibes gitu. Nih benar Afra, kalau Afra nih ada kepikiran gak sih mau jadi YouTuber atau content creator gitu, ada gak sih? Coba dong Afra share. Waduh. Kalau ngomongin soal kepikiran buat jadi content creator atau enggak, jujur ya dalam hati sebenarnya aku tuh pengen. Aku pengen banget jadi content creator karena ngelihat kayak dunia digital sekarang tuh lagi wah banget. Iya, benar. Kayak bisa jadi apa ya? Ngerti gak sih kayak balik lagi apa-apa semua di YouTube ya. Iya, semua tuh ada di dunia digital sekarang, ngerti gak sih kayak
dari dunia digital nggak munafik sih, dari dunia digital kita bisa ngasilin uang. Iya benar. Itu ya. Itu sih sebenarnya motivasi pertama aku, kayak aku pengen jadi content creator. cuan. Bener banget. Terus apalagi nih? Selain ini ya soal aku mau atau enggak tadi, aku mau banget jadi content creator. Cuman kalau ngelihat dari kondisi yang sekarang, kayaknya persaingan untuk menjadi seorang content creator tuh wah banget kayak. Ngerti gak sih kayak zaman sekarang tuh kayak semua orang tuh jadi content creator. Iya. Apa-apa tuh dikontenin, apa-apa tuh di YouTubein. Sampai yang aku tuh ketawa banget kayak aku pernah lihat di YouTube. Ini antara emang dia serius tapi atau antara dia serius bikin video itu atau emang cuma iseng-iseng doang kayak gitu. Tapi booming gitu loh. Iya. Ada satu hoki ya. Iya, ada satu anak nih. Dia ngerekamin aktivitas dia beli cupang dan aku nggak tahu itu kayak maksudnya kayak apa ya, hal-hal yang maksudnya kayak ngerti gak sih random banget gitu kan, tapi kayak orang-orang tuh pada nonton dan viral kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak segampang ini ya maksudnya tuh kayak manfaatkan dunia digital kayak gitu, ngerti gak sih? Nah itu sih yang ngebuat aku termotivasi kayaknya jadi seorang content creator tuh nggak sesulit itu deh, ngerti gak? Karena zaman sekarang kayak semua orang tuh hampir setengah dari kehidupannya tuh benar-benar ngeliatin dunia digital gitu, kayak ngeliatin sosmed gitu, YouTube, IG dan lain-lain kayak gitulah gitu kan. Bener. Jadi kayak ada sih peluang kalau seandainya benar-benar bisa konsisten dan benar-benar bisa ngerti gak sih kayak bisa konsisten, terus bisa tahu konten-konten apa yang kira-kira mau dibuat segala macam. Kalau memang kita benar-benar dari awal niat ngebuat itu, bisa aja berhasil gitu jadi seorang content creator. Itu mungkin nih ada kemungkinan gak sih di waktu dekat ini, atau masih mungkin ada nanti aja deh gitu? Untuk dalam waktu dekat sih aku nggak tahu ya, karena yang nggak bisa diprediksi dong gitu. Ya benar sih. Tapi aku lagi coba buat belajar sih tentang dunia content creator tuh kayak gimana kayak gitu, cara-cara buat jadi content creator yang baik kayak itu kayak gimana, terus cara-cara buat konten, terus ngelihat menganalisis apa sih yang lagi trending di sekitar lingkungan sekarang, yang bisa diangkat dan bisa dijadiin konten gitu yang bisa ditonton sama banyak orang. Mungkin nih Afra bisa share kali ya, mungkin dari teman-teman juga nih, mungkin ada yang mau mulai konten YouTube atau mau mulai jadi content creator ini, bagusnya nih kita yang kayak gimana sih konten-kontennya, terus kayak enaknya yang bagus tuh gimana ya, atau yang membangun tuh gimana, coba Afra boleh share dong. Ini aku bukan content creator ya, jadi aku nggak tahu secara spesifiknya mah. Cuman kalau pandangan dari aku sebagai penikmat konten-konten yang dibuat oleh content creator, aku sih berharapnya kalau seandainya nanti ada content creator yang ingin masuk ke dunia vlog kayak gitu, kalau bisa sih ya tolong bikin video tuh yang bermanfaat itu dalam artian kayak dalam setiap video yang kalian buat tolong sampaikan sebuah poin-poin atau kayak selipin gitu beberapa nilai-nilai positif yang bisa diambil sama penonton. Jangan yang cuman kayak nunjukin happy dan doang. Ada kan zaman sekarang tuh suka nunjukin hamburin uang kayak gitu. Kayak pamer-pamer tentang belanja gitu. It's okay, nggak apa-apa kalau memang kayak kalian pengen memamerin hal tersebut, tapi kalian juga jangan lupa kasih tahu sama penonton gimana sih cara kalian bisa ngedapetin uang sebanyak itu dengan usaha kayak gimana, apa sih yang selama ini ngebuat kalian tuh merasa termotivasi untuk kerja keras sampai kalian bisa jadi orang yang beli ini beli itu tanpa harus mikir 2-3 kali kayak kita, ngerti nggak? Kalau bisa sih kayak gitu ya, jangan cuman nyampein yang senang-senang doang gitu, harus kalian tunjukin ke orang-orang bahwa hedonnya kalian itu tuh sebenarnya adalah sebuah balas dendam dari kerja keras kalian selama ini. Bener banget. Harus banget kayak gitu. Self reward. Ya tuh, cuman jangan jadiin kayak keborosan kalian itu tuh sebagai sebagai alasan gitu untuk self reward nih. Kayak gue udah kerja keras seminggu, Senin kerja, masa gue beli tas yang harganya segini-gini masa nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, itu hak kalian juga. Cuman kalau lebih bijak karena nggak semua orang kan bisa paham gitu sama inti dari konten kalian. Bener. Jangan sampai kayak dari konten-konten kalian yang kayak gitu justru membuat kericuhan gitu, ngebuat perasaan orang lain di luar sana jadi nggak gimana gitu. Ya emang sih kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita lebih bijak lagi dalam ngebuat konten kayak gitu, ngerti nggak sih? Bisa.
Nih, Afra, di YouTube ini kan tadi ya, kembali lagi, YouTube ini kan semuanya ada nih, dari konten apa aja, konten misteri, konten makan, konten shopping, bahkan pendidikan pun juga ada di YouTube, ya kan. Nih, kalau Afra sebagai mahasiswa, itu gimana sih cara supaya YouTube ini benar-benar emang bisa untuk nggak cuman hedon doang, nggak cuman kayak lifestyle doang, tapi bisa buat pendidikan tuh gimana sih menurut kamu, kayak baiknya gimana? Kalau menurut Afra? Baiknya ya, kalau menurut aku ya ini nggak bisa kita ngarepin dari YouTube sih. Ini sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana cara kita sebagai mahasiswa itu bisa mencari sebuah konten dan tontonan yang bisa ngebangkitin semangat kita buat nyelesain pendidikan. Contoh nih, aku suka banget sama vlog orang-orang yang ngedapetin beasiswa, yang nyeritain perjuangan mereka, yang sampai ada yang nangis sampai nggak tidur berminggu-minggu gara-gara ngejarin beasiswa. Jujur ya, aku suka banget sama konten-konten kayak gitu. Iya, karena secara nggak langsung mereka yang udah berani speak up, udah berani cerita tentang perjuangan mereka ngedapetin beasiswa itu apa ya, nge-share gitu, kayak ngebangkitin semangat orang-orang lain gitu. Ya mungkin dia sempat gagal dapetin beasiswa, atau mungkin dia sempat gagal kuliah, atau mungkin terkendala dengan perekonomian, jadi dia ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak bisa kuliah kayak gitu ya. Ada kan beberapa orang kayak gitu. Iya, dan aku tuh suka banget sama, ini ada salah satu YouTuber, dia cowok, dia terkenal pinter banget dari keluarga yang sederhana, tapi dia punya semangat juang yang tinggi banget. Ambisnya itu ambis yang luar biasa banget. Kayaknya tahu nih. Tahu dong ya, karena kita sering nonton. Tahu dong pasti kayaknya siapa. Dia ngedapetin beasiswa untuk kuliah ke Jepang itu benar-benar dengan sebuah perjuangan yang luar biasa banget. Iya. Dia apa ya, benar-benar yang kuliah sambil ngonten, share tentang kehidupan dia di Jepang tuh kayak gimana. Apa ya? Pokoknya benar-benar bercerita gimana cara dia survive gitu selama hidup di Jepang, dan harus mencukupi kebutuhannya karena bukan dari keluarga yang kaya. Terus gimana cara dia supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang dengan cara kayak bikin konten tentang pendidikan, tentang pelajaran, tentang matematika. itu yang aku suka banget kayak gitu. Meskipun aku nggak suka matematikanya, cuman aku suka yang aku suka dari orang ini adalah dia tuh benar-benar apa ya, ambis, tapi ambis dia tuh bukan yang ambis yang egois gitu loh. Iya, benar. Bukan ambis yang egois. Di-share ya. Dia share ke orang-orang lain. Ibarat kayak dia punya ilmu 10, dia share ke orang tuh 9. Iya. Benar-benar 9. Jarang banget ada orang yang kayak gitu. Yang benar-benar seterbuka itu sama yang maksudnya kayak dunia pendidikan dan cerita pribadi kayak gitu. Dan justru kayak apa ya? Kalau kita mahasiswa sering nontonin vlog-vlog yang kayak gitu tentang cara ngedapetin beasiswa, gimana caranya kerja sambil kuliah, gimana cara kita ngebangkitin semangat buat kuliah kayak gitu. Jujur ya, kalau seandainya kalian suka nonton yang kayak gitu, ujungnya pasti kebawa. Iya, benar. Pasti kebawa banget, termotivasi sendiri secara tidak langsung. Balik lagi gitu. Ke impact ya. Iya, balik lagi ke impact gitu. Jadi kayak benar kata Gebe dari awal tadi, kita sebagai manusia harus pintar-pintar nonton vlog-vlog yang ada di YouTube gitu. Harus benar-benar tahu yang mana, milih nyaring ya. Harus benar-benar nyaring, karena secara nggak langsung apa yang kita tonton itu biasanya tuh berdampak secara apa ya, secara besar gitu ke kehidupan kita. Contoh kayak dia sering nontonin vlog-vlog komedi, tapi tiba-tiba dia jadi orang yang humoris, yang sering cerita. Dia yang suka nontonin vlog-vlog horor, tiba-tiba jadi orang yang misterius, kayak dikit-dikit ngebahas itu. Kayaknya aku ngerasa ada yang merinding gitu loh di sini. Ada yang ngeliatin nih. Kok kayaknya ada yang ngeliatin kita. Diam. Kayaknya aku barusan dengar seorang yang bisik-bisik gitu deh. Ada kan sering kan tiba-tiba orang kayak gitu. Iya, tiba-tiba jadi anak apa ya istilahnya, anak indigo gitu tiba-tiba. Ada kan yang kayak gitu. Terus orang-orang yang suka nontonin vlog-vlog musik tiba-tiba jadi suka ngemusik segala macem kayak gitu. Yang nontonin tentang pendidikan juga tiba-tiba bisa jadi langsung ambis gitu kayak. Wah, kalau dia bisa kenapa gua enggak gitu. Kenapa gitu? Ngerti enggak sih? Ya ampun, dia enak banget kuliah di Jepang. Aku harus bisa nih kayak semester ini. Ya, semester ini IPK harus gede, harus bagus. Usahain aku bisa dapat pertukaran pelajar, harus dapat beasiswa. Harusnya kayak gitu kan. Iya, makanya kayak zaman sekarang tuh kayak kita nggak bisa ngarepin kayak YouTube, tolong dong pihak YouTube difilter dong videonya yang mana yang nggak jelas, yang kayak clickbait kayak gitu di banned aja lah kayak gitu, bikin orang pusing gitu. Iya, di take down lah videonya. Ya nggak bisa, karena emang apa ya, itu hak semua orang untuk menggunakan nge-publish hal-hal yang pengen mereka publish kan, hak mereka gitu. Nah, tinggal gimana cara kita memilah hal tersebut aja. Benar. Kita nggak bisa ngarepin dari orang kayak, aduh YouTube nih isinya kayak gosip-gosip semua. Ya makanya jangan ditonton, tontonnya yang lain gitu. Jadi kayak balik lagi ke diri kita sih sebenarnya. Atau enggak YouTube sekarang punya fitur yang ini nggak sih, fitur yang
misalnya dislike sama suatu video, jadi YouTube nggak akan nampilin itu lagi. Benar. Kan. Jadi kita juga harus kontrol diri juga ya. Guys. Mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa share juga nih, mungkin ada konten-konten atau YouTube apa yang bikin kalian memotivasi kalian untuk memulai sesuatu yang positif gitu, mungkin bisa komen di bawah. Nih kalau dari Afra nih, pandangan Afra sama konten YouTube yang sekarang nih, apa tadi kan kembali lagi semua dimasukin YouTube kan, gimana tuh konten-konten YouTube yang sekarang ini? Konten-konten YouTube sekarang tuh apa ya? Aku nggak bisa ngedeskripsiin secara apa ya, secara terperinci karena isi YouTube tuh random gitu loh. Random kan kayak ya pokoknya aku nggak bisa jelasin ya. Aduh gimana ya ngomonginnya. Cuman intinya kayak YouTube tuh random. YouTube tuh random banget yang jadi kayak kadang nggak dapet gitu loh poin tentang gimana sih pendapat kamu tentang YouTube gitu. Kita bingung kayak apa yang mau dipendapatin ya. Isi YouTube ya random. Jawaban gue ya itu aja. YouTube tuh random udah gitu dong. Jadi ya nggak bisa nggak bisa dikontrol ya. Iya nggak bisa dikontrol. Semuanya di YouTubein, mulai dari beli cupang, cara jalan ke Indomaret kayak gimana. Iya, yang lebih aneh tuh kayak cara membuka aqua gelas kayak aqua gelas, cara buka aqua gelas, cara bernafas kayak ada. Iya ada. Semua ada di YouTube ada. Aku baru tahu. Jadi teman-teman kalau ada yang nonton kayak gitu pasti mereka ketawa nih kalau dengerin karena emang beneran ada. Mungkin habis nonton ini langsung bisa search ya cara buka aqua gelas atau cara buka apa gitu. Oke. Mungkin cukup kali ya perbincangan kita hari ini. Thank you banget sama Afra. Mungkin Afra mau ini sampein 1-2 pesan buat teman-teman yang ada di YouTube sekarang yang lagi nonton nih, gimana nantinya untuk ke YouTube ke depan, atau mungkin ada yang mau mulai nih, gimana nih? Pesan buat aku ya, buat teman-teman yang mungkin termotivasi untuk menjadi seorang content creator, lebih bijak lagi untuk memikirkan tentang konsep konten yang akan kalian buat. Terus buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekedar penikmat dari YouTube, lebih bijak lagi dalam memilih channel-channel yang bakal kalian tonton. Dan satu hal yang harus kalian tahu, tontonlah sebuah video yang punya poin atau nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil. Value-nya dalam banget ya guys. Memang narasumber kali ini itu memang martabak ya, telurnya 2. telur bebek. Aduh, lapar nih. Oke guys, sampai jumpa di Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, Integrity, Care, Excellence. Bye bye.